Pemirsa, seorang pasien korban makan bergizi gratis kembali mendapat penanganan di Posko Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban alami kejang-kejang hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sejumlah petugas medis bersama-sama membantu seorang pasien yang kejang usai menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Posko Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Meski sempat mendapat obat untuk redakan gejala, kondisi pasien makin memburuk hingga diputuskan dilarikan ke rumah sakit rujukan Rumah Sakit Dustira. Menurut dokter Dokes Polres Cimahi, kondisi pasien cukup mengkhawatirkan meski tim medis telah memberikan pertolongan pertama dengan cepat. Tadi pasien tersebut adalah korban dari MBZ. Beliau itu datang sudah kejang. Jadi pada saat pelaksanaan kami terlaksana pasien sudah kami berikan diazepam. Nah untuk setelah itu untuk dievaluasi pasien masih perburukan. Jadi setelah ini kami akan rujuk ke Rumah Sakit Dustira. Untuk kondisinya seperti apa dok? Masih sudah genting atau kritis? Kalau ini lumayan ya Pak ya, agak genting ya Pak kalau untuk kondisi seperti ini. Artinya dirujuk ya? Dirujuk, tapi alhamdulillah penanganan pertamanya kita sudah tepat dan tepat, jadi udah tinggal dirujuk, insya Allah membaik. Dok, ini kalau ini ada berapa orang lagi yang akan dirujukin kondisinya? Kalau untuk kondisi ini tergantung kondisi pasien masing-masing ya Pak ya, jadi kalau ini kita juga nggak bisa memprediksikan karena kita bisa tahunya setelah pasien datang. Diketahui sebelumnya, Posko Kecamatan Cipongkor sudah lakukan penanganan kepada 730 orang sejak Rabu yang datang silih berganti. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Jawa Barat pasca Kabupaten Bandung Barat tetapkan KLB. Pemprov Jawa Barat ingin menyelidiki kasus keracunan MBG di Jawa Barat. Satu persatu siswa SMA Negeri 1 Ciamplas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Para siswa ini disebut keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Puluhan pelajar masih terbaring lemas di RS Cililin karena masih merasakan pusing, mual, dan nyeri perut usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan dari sekolah. Terkait maraknya keracunan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil perwakilan dari BGN pada Senin. Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG perwakilan wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar siswanya jam 12 malam ya, diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan status kejadian luar biasa atau KLB akibat keracunan MBG dengan total korban lebih dari 1.000 pelajar di 3 kecamatan sejak hari Senin hingga hari ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan, masyarakat desak agar program makan bergizi gratis dievaluasi dan dihentikan sementara. Wakil Kepala BGN meminta maaf dan akan membentuk tim evaluasi. Kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB karena ratusan siswa alami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait maraknya keracunan ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program MBG. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi berpandangan jangan sampai siswa menjadi korban. Jangan sampai siswa menjadi korban dan kemudian target untuk membuat makanan bergizi kepada siswa tidak tercapai. Jangan sampai menjadi istilah makanan beracun gratis bagi siswa itu.
Lembaga Kajian Sentral for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI mencatat hingga kini sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG. Kasus keracunan MBG ditemukan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi Indonesia, mulai Provinsi Banten hingga Papua Barat. Dari 5.626 kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat, yakni 2.051 kasus. Sementara kasus keracunan terkecil terjadi di Papua Barat sebanyak 13 kasus. Lembaga CISDI juga memperkirakan jumlah kasus bisa jadi jauh lebih banyak lantaran pemerintah sejauh ini belum menyediakan wadah pelaporan yang bisa diketahui publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan program MBG tidak akan dihentikan, namun perbaiki dan dievaluasi. Pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Ya pemirsa, selanjutnya Siang akan dibawakan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Halo selamat siang Deta. Selamat siang Pram. Ya Deta, ada informasi apa di segmen selanjutnya nanti? Ya di segmen selanjutnya kita memiliki informasi ini tidak terima mobil akan dijual, seorang pria aniaya mantan istri dan anaknya. Infonya sesaat lagi.